Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian apa kabar? Aku Rizkia Banis Azahra. Di sini aku bakal sharing tentang sejarah. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu teman aku. Halo semuanya, nama aku Rizky Zahra. Nah, yang bakal kita bahas ini itu sejarah tentang awal mula bagaimana adanya gencatan senjata selama 12 tahun. Sebelum kita lanjut, kita bakal nonton dulu cuplikan berikut ini. Today we're going to look at the time period pertaining to religious wars and conflicts. Specifically, we're going to be looking at the Netherlands and their revolt against Spanish rule. Instead of taking a broad overview to these events, I thought it would be better to look at a specific case where we can see implications of these conflicts and, in the case of the Netherlands, as well as other places in Europe, that these conflicts were not strictly religious, but were also political uprisings. The Dutch Revolt was largely due to religious differences between Protestants and Catholics. Additionally, Spain attempted to impose its centralized authority over the autonomous-driven culture of the Netherlands. Although, some would argue that the conflict was centered around wealthy Dutch merchants fearing an economic capture of resources by the Spanish Empire. Nah, dari cuplikan tersebut menjelaskan bahwa penyebab dari gencatan senjata 12 tahun itu adalah perdebatan agama, dan karena adanya perdebatan agama itu terjadi perselisihan politik. Menurut kamu, gimana sih awal terjadinya perdebatan agama itu? Nah, jadi kalau menurut dari sumber-sumber yang aku baca, jadi awalnya itu bangsa Eropa mayoritas agamanya Katolik. Nah, Katolik itu mempunyai peraturan yang bernama indulgensi, tahu kan? Oh ya, peraturan indulgensi itu peraturan yang kalau orang yang buat dosa itu tuh harus buat surat pengampunan, ya nggak sih? Nah, iya itu bener banget. Nah, penyebabnya gara-gara peraturan tersebut. Kok bisa sih? Kan padahal itu peraturan yang bagus ya dalam agama. Nah, penyebabnya itu gara-gara banyak pendeta yang menyalahgunakan peraturan tersebut dengan membuat dan memperjualbelikan, di mana diperjualbelikan dengan harga fantastis. Parah banget ya pendeta-pendeta yang ngejual itu, padahal kan maksudnya itu suatu kayak cara kita buat Mendapatkan diri. iya mendapatkan dari diri Tuhan, terus juga kayak ngapus dosa gitu kan dalam agama. Nah, habis itu gimana? Nah, setelah itu muncullah perdebatan antara para pendeta di gereja. Nah, ada nih salah satu pendeta yang bernama Martin Luther yang membuat 95 tesis untuk memisahkan kerusuhan tersebut. Setelah itu, ia juga salah satu pendeta yang ikut berkontribusi dalam reformasi gereja, dan muncullah tuh agama baru yaitu Protestan, karena ia berpikir kalau ia mendukung hal tersebut ia dapat masuk surga, karena kan memperjuangkan indulgensi termasuk ini kan menyepelekan agama. Oh, jadi gitu ya awal munculnya agama Protestan. Nah, keadaan agama Katolik gimana? Nah, setelah hasil reformasi tersebut diumumkan, banyak para pendeta yang tidak setuju kan, banyak masyarakat juga yang nggak setuju nih. Nah, karena mereka menganggap nih kalau misalnya muncul agama baru, dia sama saja kan menduakan agama mereka. Tetapi selain itu banyak juga yang menerima dan mengikuti agama Protestan tersebut. Terus keadaan gereja kayak gimana? Nah, karena banyak yang kontra atas reformasi tersebut, Protestan pun memisahkan diri dari Katolik dan muncullah tuh semacam konsili Trent. Tahu nggak? Oh, konsiliter itu tuh kayak semacam rapat yang dilaksanain buat ngeluarin pernyataan-pernyataan para pendeta dari hasil reformasi yang dijalanin itu kan? Ya. Karena itu ajaran sesat. Iya, betul banget. Karena perbedaan itulah penyebab munculnya banyak kerusuhan dan kekerasan. Nah, apa sih hubungannya sama yang sekarang lagi kita bahas? Nah, hubungannya itu karena Belanda adalah salah satu negara yang
menyetujui hasil reformasi tersebut dan ikut ke agama Protestan. Sedangkan negara Spanyol ini salah satu negara yang kontra atas reformasi tersebut. Jadi itu dia menetap di agama Katolik, dia tidak pindah ke agama Protestan. Jadi perdebatan yang terjadi itu tuh mengalami banyak kerusuhan sama kekerasan, sehingga tuh mempengaruhi sistem politik yang ada di sana. Iya, itu benar banget, sehingga terjadilah gencatan senjata 12 tahun antara Spanyol dan Belanda. Nah, kenapa disebut gencatan senjata 12 tahun antara Spanyol dan Belanda? Karena setelah salah satu dari mereka itu menang setelah 12 tahun perang itu. Nah, menurut kamu siapa nih yang menang? Siapa ya? Aku nggak tahu tuh. Nah, jadi tuh yang menang itu adalah Belanda, guys. Jadi gitu. Ya teman-teman, gencatan senjata selama 12 tahun ini ada pada saat berlangsungnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Tuh. Nah, kenapa bisa dibilang terjadi pada saat perang 80 tahun? Gencatan senjata ini kan terjadi dari tahun 1609 sampai 1621. Nah, kalau perang 80 tahun itu terjadi dari tahun 1566 sampai 1648 gitu, teman-teman. Segitu aja sharing-sharing kita tentang sejarah gencatan senjata selama 12 tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.